Halo people sekalian, balik lagi di channel ini untuk pembahasan Viking Rise. Kali ini kita akan membahas mengenai event pre-KVK dari Kingdom 248 ya. Sebelumnya kita ada di Kingdom 255 dan setelah bermigrasi kita ke Kingdom yang relatif minggir dikit ya. Sedikit perbatasan di bawah rekomendasi. Ya, seperti itulah. Bagaimana keseruan atau bagaimana intensitas persaingan di Kingdom yang relatif rekomendasi? Mari kita mulai. Oke, di sini kita persiapannya sudah masuk di stage ketiga, yaitu adalah untuk mount. Stage pertama ya seperti biasa kalian berrally ya selama 2 hari dan monsternya juga seperti ini. Dan untuk poinnya sendiri, gua untuk stage pertama gua selalu istilahnya itu nggak terlalu ngejar banget ya, karena persentase hadiahnya menurut gua tidak worth it sekali untuk menghabiskannya. Tapi kalau untuk sebagian dari kalian yang pengen menghabiskan energi kalian di sini, dipersilahkan. Karena kita tujuannya untuk membantu Kingdom, maka hal yang wajib untuk kalian adalah menyelesaikan misinya. Contohnya seperti ini. Jadi dalam satu stake itu kewajiban kita adalah mengumpulkan 1.500.000 poin. Lalu kita cek di stake kedua, yaitu adalah melatih pasukan atau military strength team. Di sini gua cuman mencukupkan ke skor 1.700.000 dan itu di peringkat 200 ya guys. Di peringkat pertamanya 15 juta, peringkat keduanya 14, 11. Ya ini termasuk relatif kecil ya dibandingkan dengan Kingdom kuat untuk perolehan poinnya. Makanya kalau untuk perolehan poinnya lu dapat skor di bawah 3 juta itu kalau di Kingdom kuat nggak bakalan dapat rank. Makanya gue selalu mementingkan tugas utama lu itu bukan ngejar ranking 1 sampai 200 untuk mendapatkan item ini ya, lili atau item KVK 7 untuk ditukarkan lebih banyak ya. Tapi cukup selesaikan misinya. Ini juga berlaku untuk stake sekarang, yang dimana stake sekarang juga kita kan masih mengejar item ya, item free KVK-nya. Dan tugas utama kita adalah seperti biasa juga mengejar poin sampai 1.500.000. Karena ini ada 2 stake, kalian bisa cicil karena nggak perlu kalian langsung selesaikan kalau kondisinya seperti ini. Sekarang kondisinya adalah PKVK stake ketiga plus juga gua mencari poin ya, mencari poin di event seperti ini ya, event Natalnya untuk menyelesaikan wish ini. Oke, untuk menyelesaikan wish, lalu juga di event ini ya, collapse kita juga untuk menyelesaikan eksplorasi naganya dari quest aktivitas, quest mingguan dan quest pencapaian. Lalu juga kita fokuskan di sini kayak Viking Legend, tapi kita fokus ke bagian monnya aja. Di sini kan poinnya ada banyak ya, tapi kita fokus ke mon aja. Jadi bertahap gitu. Oke, bertahap aja, pilih mana yang penting, nggak perlu digunakan seluruhnya gitu. Terus di sini kita summon sedikit yang gratis gitu. Nanti baru kita coba yang berbayarnya. Dan ini yang jadi minusnya ya, kalau KVK atau free KVK itu diburu-buru gitu. Maksudnya buru-buru, kita kan baru selesai KVK 6 kemarin dan sekarang kita dipinta untuk KVK 7. Otomatis di bagian hero ini ya, kita datang-datang sudah ada hero tipe pikemen yang baru ya, itu adalah Signy dan juga ada si Tiroti. Ini adalah hero pikemen
generasi ketiga ya. Dan di generasi ketiga ini otomatis kita belum sampai karena kita masih di VR ini infanteri generasi kedua, dan itu juga baru putaran kedua sekarang itu ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini infanterinya kita masih di VR yang kedua, yaitu adalah Sigrid. Ini sih putaran kedua dan jelas masih ada 3 putaran lagi baru ke Tiroti. Dan ini menyebabkan bahwasanya untuk efek samping dari migrasi besar kemarin, banyak hero lama atau hero baru yang muncul di Kingdom tua udah muncul di Kingdom muda. Terus juga untuk yang asli pemain Kingdom muda, yang bukan muda banget ya, maksudnya lebih muda, untuk mendapatkan hero kayak Tiroti tadi itu mungkin mayoritas yang bisa langsung awakening ya jelas ya para Kraken atau para Paus. Kalau untuk yang F2P jelas banget gak bakalan dapat langsung awakening. Jadi udah kebayang nanti di PK para Pausnya juga sudah punya hero yang lebih maju ke depan ya, atau generasi ketiga selain para imigran dari Kingdom tua tersebut. Dan itu berlaku untuk mereka yang pemain di Kingdom yang lebih muda tapi yang memiliki suplai finansial yang bagus. Oke, kita sekarang mengerjakan yang mon dulu. Dan untuk mon gue pengen stabilin semuanya sama. Ini kan udah 2900, AP-nya ini 2700. Nah, ini untuk AP si squad ketiga 2 atau squad ketiga ya, infanteri ini. Ini pengen gua monnya gua ratain juga ya. Ya ini pengen gua ke 2900, berarti gua butuh fokus lagi. Dan kita gunakan aja ya ininya. Paling kita gunakan sekitar 500 ya, 588 nih. Kita coba pertama yang ini. Soalnya yang ini udah 1090, udah cukup besar. Jadi ketahuan fokus saja ke yang ini sampai ke angka 700 mungkin. Oke. 660. Ini juga kita samakan. Dan besaran poinnya beda-beda ya. Kalau lagi hoki kayak gini nih, butuhnya cuma 28, tapi kalau enggak ya kayak gini 34 pun belum sampai ke 30. Oke, terus juga kita naikkan elementalnya ya, poin elementalnya kita naikkan. Untuk yang ini dapat 62. Gua ngejar untuk elemental blessing level 10 ya, level 10, level 9 bonusnya 10%, itu yang gua kejar ya. Oke, mari kita tambahkan lagi. Ini level 2 udah. Terus kita kejar lagi level, naik lagi. Oke, udah level 3 ya. Kita mau level 4 masih kurang. Jadi kita simpen dulu aja nih si elemental ya. Kalau emang nanti mau dipakai ya pakai aja. Tapi sekarang kan kita pengen pakai aja. Jadi masih kurang. Terus untuk naikin levelnya ya, ini upgrade event. Jadi tolong perhatikan untuk jumlah XP yang dibutuhkan dari penaikan level ya, level skill. Karena untuk XP nya itu nanti di skill kedua mon itu cukup banyak ya penghabisannya. Dan itu menurut gua sih sangat boros banget untuk XP. Tapi sekarang kita kesini dulu. Ini masih level 3, bentar lagi level 4 ya. Ini udah. Setelah ini kita lanjut ke selanjutnya, itu adalah pelajari skill. Udah kan, kita ke poin utama ya. Di sini kita pelajari skill. Ini kita menyerah aja karena untuk skill kedua mon itu yang terbaik adalah bintang 4 kalau bisa ya.
Dan untuk penjelasan skill kedua mon nanti gua buat terpisah. Sekarang kita fokusnya ke VKVK aja gitu. Di sini kita dapat skill bintang 4 itu berupa dikerahkan untuk meraih seal juga ya. Ini cukup bagus ya. Jadi karena dapat yang bintang 4-nya kita simpan dulu. Enggak langsung kita tukar. Kita dapat ini juga. Karena di sini peluangnya beda ya. Untuk peluang skillnya kalau kalian pengen tahu, sini terus peluang skill apa di sini ya, buka ada untuk ngecek peluang skill. Coba kita cek di pelajari yang skin ini, pelajari. Nah ini peluang skillnya, buka. Gue lupa wishlist untuk peluang skill berapa persennya itu, apa di belah mana gitu ya, apa di kita perlu ke sini dulu ya, sini terus kita buka ini. Nah apa peluang, nah ini dia peluang untuk skill ya. Kalau untuk slot 1 bintang 4 itu masih 5%, bintang 5 nya 0,25%, dan bintang 6 nya itu adalah 0,05%. Itu peluangnya. Untuk slot kedua atau skill kedua itu persentase dapat bintang 4 aja udah kecil ya, yaitu adalah 1,4%, itu sangat kecil. Lalu untuk mendapatkan bintang 5 nya lebih kecil lagi, yaitu 0,06%, dan itu sama dengan kayak kita pengen dapat bintang 6 di slot pertama ya. Itu yang bikin beda antara slot 1 atau slot 2 untuk soal bintang dalam perolehannya. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, 0,01% gimana caranya tuh kalian bisa mendapatkan skill kedua full max bintang, dan itu sangat merepotkan sih menurut gua. Ya tergantung hoki masing-masing aja. Di sini gua skill keduanya mentok di bintang 4, tapi tadi kita udah dapat bintang 4 juga, jadi kita simpan dulu aja. Untuk misinya ini sudah beres ya, jadi udah beres keseluruhan. Oke, sekarang kita tinggal ngeklaim, klaim. Kita udah klaim semua nih, ternyata cepet juga ya. Untuk penyelesaian yang lain nanti aja, itu murni dari mon doang ya, kita nggak gunakan kesempatan lain, kita cuman murni mon. Terus di sini gua nggak ngejar top 10, gua nggak ngejar, gua selalu top 20 aja. Gua ngambil yang simpel-simpel aja, soalnya mau awakening ini sih gampang aja sih. Kalau udah awakening nggak perlu ngoyo banget. Terus di sini kita nyelesain misi juga, ini kita selesaikan misinya. Ini kurang 14 kali ya. Oke, ini mon 1000 terus biar 2000 ya. Di Cast Blade, penggunaan di Cast Blade. Oke boleh, gue juga pengen gunain di Cast Blade ya. Tapi bukan sekarang, jadi recast blade-nya bakalan gua pakai nanti di tag ketiga untuk misi yang ini. Karena untuk misi yang ini gue cukupan yang ini dulu. Untuk sisa ini masih ada, kita lihat aja ada berapa. Attack semua truk, gue nggak tahu, gue kayaknya berjodoh sama ini ya, karena dia ini udah ada yang bintang 3 dan ini juga menyusul bintang 3 lagi coy. Oke, kayaknya ini yang bakalan jadi bintang 4 pertama gua sih untuk cewek legendary keren ini. Jadi kita masih bertahap aja untuk poinnya. Terus kita coba yang ini aja. Untuk nambah kita butuh 24, bukan, butuh 14 ya. Kita klik aja.
Sebenarnya bisa sih langsung lewati animasi kayak gini, atau ini juga lewati animasi. Dan sekarang setelah update kita pilihannya cuma 1 atau kali 10. Sebelumnya kan ada kita ngambil 5 kali gitu, tapi sekarang jadi kayak gini guys. Dan menurut kalian apakah ini ampuh gitu? Ya menurut gue sih antara ampuh nggak ampuh ya, mendingan yang kayak biasa. Oke, kita dapat gini sih, dapat si Gregory lagi kayak apa ya, itu hero-hero yang udah lama banget. Ini udah 18. Gue udah ngelarin misi juga nih, save. Nah, ini kita lihat nih ya, dapatnya apa nih dari batu 2 kali. Tapi nanti lihat, kita dapat ungu lagi 1, hijau 1. Oke. Di sini kita bagian itunya lumayan ya, dan dapatnya. Kita ke sini, nanti itu diklaim di akhir aja, nggak ada. Emang yang cahaya ini ya, Sunrise Canyon, sama ini gue masih belum ada. Tapi tadi gue dapat yang ini ya, makanya karena dapat yang ini kita ganti ke 1 nih. Oke, kita udah pasang lagi, dapat epic lumayan lah daripada nggak dapet. Dan 625 plus di sini kita udah nyewain 2 ya, nih udah menyewakan 2, jadi penghasilannya udah nambah 60. Jadi secara nggak langsung penghasilan penghariannya udah 700 per hari ya. Dan ini sudah mengamankan lah, menurut gue itu sudah mengamankan untuk dapat skin city, dan ini untuk beli skin rally-nya juga. Oke, kita kumpulin aja sampai bisa beli skin city-nya. Untuk misinya kita cukupkan dulu yang ini. Jadi tujuan utama kita adalah mengumpulkan poin secukupnya, nggak usah dikejar semua juga. Itu adalah lebih efektif buat kalian daripada kalian mengejar sesuatu yang menghabiskan banyak sumber daya tapi hasilnya nggak ada. Kalau kalian pengen ngejar rank 1 sampai 200, selalu ingat nasihat gua, kejarlah di hari terakhir, karena di hari terakhir itu kalian bisa memastikan kalian ada di rank keberapa dengan biaya paling kecil gitu ya. Sama kayak gue ini untuk yang stake kedua, gue menggunakan atau gue ngambil di detik terakhir biar gue tahu nih batas maksimalnya biar gue masuk ranknya berapa gitu. Karena jadi itu ya, selalu ingat pesan gue, karena kalau misalkan kalian nggak ambil di detik-detik terakhir nih, contoh ya, kalau gua kan ngambil detik-detik terakhir, kalian bisa lihat nih untuk top 100-nya, gua kan ngambil top 200 ya. Top 100-nya itu kalau kalian pengen masuk, kalian butuh 2.500.000 ya. Terus untuk di stack pelatihan kalian dapat 2.500.000 poin, itu berarti kalian nambah 1 juta poin. Nah, ngumpulin 1 juta poin untuk dari pelatihan aja itu udah habis speed up yang cukup banyak. Apakah sepadan dengan hadiah yang kalian dapatkan? Nah, hadiah yang kalian dapatkan itu cuman 50 ini ya, 50 item lili, dan menurut gue sih nggak worth it dengan penghabisan kalian yang sumber dayanya sekian hari gitu. Makanya untuk memastikan lebih baik incer di detik terakhir, jadi kalian bisa memanage sumber daya kalian lebih efisien dan mendapatkan hasil yang efisien juga. Kalau untuk membantu kingdom ya tadi, untuk kalian nggak usah ngoyo nyampe ngejar rank, tapi cukup selesaikan misi kalian aja itu udah terhitung membantu kingdom kalian untuk bersaing ya. Bersaing dalam artian apa? Bersaing untuk mendapatkan buff ya. Jadi di sini yang kita saingi atau persaingan kita itu adalah mengumpulkan buff ini sampai maksimal. Dan buff PKPK ini maksimalnya ada di poin berapa? Maksimalnya ada di poin 201.000 ya, itu maksimalnya. Jadi dalam satu tim yang dimana satu timnya kita itu ada 2 kingdom. Nah, 2 kingdom ini bekerja sama sampai
minimal dapat poin tadi 200.000 poin ya untuk timnya. Kalau soal peringkat itu urusan belakang, yang penting buff PKPK-nya adalah maksimal dulu gitu ya. Dan untuk peringkatnya seperti kalian bisa lihat di sini ya, timnya masih dipimpin oleh tim biru, lalu kedua tim hijau, tim kuning itu di ketiga, dan tim merah atau tim kita itu di terakhir. Dan seperti biasa triknya, jangan gunakan di awal, karena kalau digunakan di awal hadiahnya tidak maksimal ya. Biasanya kalian bisa lihat di sini peluangnya ya. Ini peluang untuk dapat skor. Terus yang kedua ini peluang hadiah petinya ya. Nah, jadi karena kita ada peluang skor, otomatis semakin banyak kalian lili yang kalian simpan ya. Contohnya gua di sini udah menyimpan 300, itu lebih baik digunakan di akhir gitu. Biasanya di akhir itu kita bisa mengumpulkan sampai 500 item trio KVK, dan itu bisa kalian gunakan langsung. Hadiahnya biasanya lebih baik daripada kalian menyetor sekarang satu persatu setiap stake selesai ya. Itu tidak worth it banget. Jadi ini untuk pandangan worth it atau enggaknya versi kalian. Lalu di sini untuk peringkatnya ya. Peringkatnya itu ada hadiah tersendiri. Ini adalah hadiah dari peringkat personal dan 1 sampai 10, di mana kalian nanti dapat ini ya. Frame yang dimana frame itu punya bonus peningkatan kecepatan berbaris. Ini sangat baik banget dan sangat bagus. 2% untuk kecepatan itu sangat perlu ya. Apalagi menurut gua kecepatan adalah stat yang sangat sulit untuk didapat. Terus untuk timnya itu nggak berpengaruh banyak banget ya. Ini cuman kayak pembagian persentase attack ya. Jadi ini bukan tolak ukur utama, tapi buff pre-KVK ini adalah hal wajib untuk kita penuhi gitu. Dan di sini juga untuk pembagian stake-nya untuk misi kalian bisa lihat ya. Nanti di stake keempat itu ini penempaan ya. Terus yang di hari terakhir itu kita melakukan apapun itu bisa mendapatkan poin. Jadi silahkan kalian buat planning kalian yang sebaik mungkin ya, biar kalian bisa mendapatkan poin dan juga bisa memaksimalkan event yang berbarengan dengan event ini sendiri gitu. Jangan terlalu menghabiskan di satu event, tapi gunakanlah peluang kalian, karena kalian itu gue yakin banyakkan free to play yang gak bakalan mau top up juga kalau bukan terpaksa ataupun apapun itu alasannya. Jadi lebih baik kalian kalau memang pengen semangat di jalur free to play ya buat planning kalian lebih bagus, perbanyak sabar, mainkan saja dan nikmati saja seperti itu ya. Itu nggak ada tips lain lagi sih untuk free to play. Kalau misalkan free to play asal-asalan ya wassalam, mendingan bubar aja. Oke, itu aja yang bisa gue bagikan di event PKPK part pertama ini. Nanti di part yang kedua juga gue bakalan bagikan lagi perkembangan dari PKPK gue ya yang ada di Kingdom 248 saat ini. Untuk semua viewers gue, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe-nya, dan juga beri hype kepada video-video baru gua. Oke, itu support kalian. Walaupun kalian tidak membantu dengan uang, setidaknya kalian bantu dengan support, like, dan sebagainya untuk memperbagus logaritma dari YouTube juga. Oke, dan ya terima kasihlah banyak supportnya. Salam Viking, bye.